rekam, ya Zoom-nya Ibu rekam, nanti yang nggak ikut atau nggak join itu bisa nonton lagi. Nah, untuk hari ini kita akan coba untuk membahas materi kimianya ya yang sudah Ibu berikan. Jadi kalau kalian yang gabung di Zoom ini itu dapat kesempatan nambah poin. Jadi misalnya kalian mau nanya atau mau jawab, nah itu pasti Ibu catat di sini ya. Bilang aja nomor absennya berapa, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Paham ya anak-anak ya? Ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Kalau Tidak, Bu. nggak kedengeran, coba Kartika, gimana tuh ya? Kartika join audio. Ya, jadi kalau kalian baru masuk Zoom itu langsung join audio ya biar kedengeran. Ya, berarti cuma berapa orang nih? 6 orang aja ya. Darah, Bu. Darahnya. Klik dong. Ya, sebentar ya, ini masih ada masalah. Jadi, sambil menunggu, Ibu ulangi lagi yang baru join, mungkin nanti kalau ingin bertanya atau menjawab itu dapat poin tambahan. Gitu ya. Nah, ini karena kalian bilang materi kimianya, Bu, tolong jelasin. Ya, ini Ibu akan jelasin dulu ya. Ibu akan share screen. Nah, ini sudah kelihatan anak-anak share PPT yang Ibu tampilkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini materinya itu sudah Ibu kirim ya ke WA grupnya minggu lalu dan mungkin sudah kalian catat semua. Sekarang Ibu tinggal berikan penjelasan apa sih yang harus kalian pahami poin-poinnya gitu ya. Jadi masih tentang atom ya. Kenapa kalian harus belajar atom gitu ya? Kan anak MM tuh nggak penting Bu belajar atom, kan kita harusnya belajar apa namanya desain gitu mungkin ya. Ya jangan salah. Jadi kalau misalnya kalian belajar atom ini, kalian itu mengetahui kenapa komputer itu menggunakan logam-logam tertentu ya. Terus apa penyusunnya. Nah, situ pentingnya ya supaya kalian pengennya buat kabel yang bisa menghantarkan listrik. Nah, tapi kalian salah apa namanya menentukan jenis logamnya. Sehingga kabelnya nggak bisa menghantarkan listrik alias mati gitu ya. Jadi di sini perlu kalian mengetahui penyusun dari atom-atom. Jadi kan kalian sudah catat ya, atom itu dibagi lagi ada inti atom sama elektron ya. Ini ya, ada elektron, ada inti atom. Nah, elektron itu ada yang masih ingat nggak muatannya apa? Positif apa negatif? Kalau dengar kata elektron, muatannya? Nah, siapa yang mau Negatif. jawab? Negatif. Ya, Geva. Ini nama asli apa nama palsu nih? Asli dong, Bu. Masa sih? Ibu ke apa lah? Palsu, Bu. Palsu, Bu. Yang Asli. Kevin yang Tak enggak, Bu. Bohong. Jangan nama unik-uniknya dipakai. Ya, Enggak, nama Giva itu betul. absen berapa? Ini absen barunya ya. Absen berapa? Saya absen 7, Bu. Oke. Absen 7. Benar ya, jadi elektron itu muatannya negatif. Nah, sampai kebalik-kebalik. Ini kan juga ada di baterai ya. Baterai itu ada positif negatif. Nah, di atom itu penyusunnya ada elektron. Terus di tengah-tengahnya ada namanya inti atom. Nah, ada muatannya
Di inti atom itu ada muatannya yang proton. Balikannya ini ya. Berarti proton itu muatannya O. Positif. Positif. Ya, ini bukan Positif. jawab ya. Nah, terus neutron itu muatannya apa? Netral, Bu. Netral, Bu. Ya, Nita dapat poin. Alhamdulillah. Nita itu absennya benar 38 yang baru ya? Ya, yang biasanya saya pakai 38 sebelum naik. Masih ada Widyastanya. Enggak yang paling baru? Yang paling baru berarti 37. Oh, Nurma kok Yunitasari. 38 anak Norma Yunitasari. Oh ya, benar berarti 38. Ya, jadi neutron itu muatannya 0 ya, alias netral. Jadi kalau kalian buat netral itu 0 simbolnya. Jadi nggak ada muatan. Nah, sudah ya, jadi jangan sampai kebalik-kebalik. Elektron negatif, proton positif, neutron netral alias 0. Nah, itu ada di bagian dari atom. Nah, ini kalian nggak usah lagi hafalin. Kemudian, kalau kalian belajar tentang atom, itu kan Ibu suruh kalian beli tabel periodik unsur ya, tabel kimia ya. Nah, di sini ada cara bacanya. Jadi, cara bacanya itu, kalau untuk di sini, itu ada simbol X, A, sama Z. Nah, kalau A itu, dia letaknya di atas, alias nomor massa. Kalau di tabel yang kalian punya itu nggak atas bawah ya letaknya. Kalau misalnya kalian sekarang lihat tabel nih, lagi buat tabel ya, coba perhatikan. Itu justru letaknya itu di pojok kiri atas sama pojok kanan atas. Ya, beda sama di sini ya. Kalau di unsur di tabel itu nomor massa itu yang letaknya di kanan atas, kalau nggak salah ya. Kanan atas, kalau yang nomor atom letaknya di kiri atas. Tapi kalau di sini kita belajarnya atas bawah ya. Nomor massa yang di atas, nomor atom yang di bawah. X itu adalah lambang unsurnya. Nah, contoh, misalnya ini juga sudah Ibu kasih soalnya ya. Kalau 27, 17 gitu misalnya. CU. Sekarang, coba kalian tentukan siapa yang mau jawab, angkat tangannya ya. Berapa di sini A-nya, nomor massanya yang mana gitu ya. Terus nomor atomnya yang mana, terus simbolnya itu yang mana. Ya, coba raise hand dulu, pakai zoom-nya raise hand-nya ya. Nah, nih. Yang paling pertama yang Bu lihat Nita. Baik. Boleh saya jawab sekarang ya? Ya, Kalau untuk A atau nomor massanya itu yang 27. Untuk Z atau nomor atomnya itu 17. Lalu untuk X lambang unsurnya itu CU. Ya, betul sekali. Mudah ya. Oke, Ya. dapat poin lagi. Ada yang masih belum ngerti nih cara menentukan mana nomor massa, mana nomor atom. Kalau belum ngerti tanya ya. Tapi sepertinya udah nak ya. Bisa kan yang ini? Ya, bisa. Jadi silakan Nita turunkan raise hand-nya ya. Sudah selesai jawab. Jadi ingat aja kalau nomor massa itu pasti dia letaknya di atas dan angkanya pasti lebih gede dibanding yang nomor atom. Itu ya. Kalau X itu ya lambang unsurnya. Oke. Udah, lanjut lagi. Nah, sekarang di nomor atom itu ya, itu letaknya itu siapa sih yang punya ya. Jadi untuk nomor massa, nomor atom itu menunjukkan letak proton sama elektronnya. Gitu. Jadi kalau untuk ini sebutin aja ya. Misalnya kayak tadi 27 17 CU. Nah, ini ya. Jadi untuk menentukan proton tak singkat P, elektron tak singkat E, neutron tak singkat N. Nah, jadi untuk menentukan proton sama elektron, P sama E ini, lihatlah nomor atomnya atau yang letaknya di bawah, angkanya di bawah gitu ya. Jadi protonnya berapa anak-anak kalau angkanya dilihat angkanya di bawah? Berarti protonnya 17. ya 17. 17. Elektronnya 17 juga. 17 apa 27? 17. Ya. Jadi jangan bingung ya, Bu, kok itu 27-nya nggak kepake?
Kalau untuk proton dan elektron, dia letaknya nggak di atas ya. Jadi proton dan elektron ini dia nyatu di sini ya, di nomor atomnya. Jadi sama. Kalau atom itu pasti proton sama elektronnya sama. Kalau sampai kalian buatnya protonnya 17, elektronnya 27 atau 18 atau beda gitu ya, itu udah salah. Jadi proton sama elektron itu pasti sama dan letaknya itu yang di bawah. Oke, nah sekarang neutronnya. Nah, kalau untuk neutron tinggal dikurangi saja ya. Di sini baru berguna nih yang di atasnya nih. Berarti 27 dikurang 17. Berapa 27 kurang 17? 10. 10. 10. Dulu. Ya, gampang ya. Ya, Ada yang gampang masih banget. bingung. Diulangnya pasti susah. Oh, udah gampang, Bu. Ya, Bu, gampang banget nih, Bu. Nggak ada kok yang susah. Iya, nanti yang susah ya. Itu Ini baru aja. atom. Ini baru yang atom ya, belum yang ion. Nah, kalau sudah, baru kita kasih contoh soal. Silakan yang bisa langsung jawab ya. Saya. Jawab, Nit, jawab. Ya, raise hand-nya dulu biar kelihatan. Apa tulisan? Di emoticon Di tuh, pojok. emoji. Itu angkat tangan tuh dan saya cuma angkat tangan. Ya, yang emoticon angkat tangan. Ya, Sri Kartika. Bukan, malah hidupin kameranya angkat tangan ya. Kenapa? Itu loh, di Zoom-nya kan ada tuh yang emot angkat tangan, itu maksudnya Ibu. Saya Kan kalian yang Dapat, coba lagi, Dam. ya Sri Lagi, Dam. Kartika dulu, Sri Kartika. Nah, itu dah. P-nya 5, Bu. Ya. E-nya 5. Mm-mm. N-nya? Nilainya 18 dikurang 5 jadinya itu 13. Ya, betul. Bagus, Kartika absen 9 ya. Kok absen 9? Absen 5, berapa Bu. kamu? 35. Oh, 35. Oke. Dah. Terus, sekarang lanjut. Ini nggak usah nih ya, tadi udah tak jelasin. Lanjut ke nih. Nah, ini kalian masih bingung ya? Isotop, isobar, isoton. Nah, jadi isotop, isobar, isoton itu nggak ada rumusnya ya, nggak ada ngitung. Kalian cuma melihat mana yang mirip angkanya. Ini kayak pelajaran anak TK sih sebenarnya ya. Jadi kalau isotop itu ya isotop, top itu kan bahasa Inggrisnya atas ya. Tapi ini kita balik, top itu yang angka di bawahnya yang sama. Nah, jadi di sini kayak ini contohnya ya, 11H sama 21H. Yang angka yang sama kan di bawahnya nih. Ya, berarti dia namanya isotop. Itu aja. Jadi bukan kalian yang nyari atau bukan kalian yang buat rumusnya 11H, 21H, enggak. Jadi kalau misalnya di soal itu dicampur, nah terus kalian tinggal kelompokin mana yang isotop. Oh, isotop itu yang bawahnya sama. Tinggal kelompokin. Kayak pelajaran anak TK ya. Mengelompokkan bilangan yang sama. Terus kalau isobar kebalikannya. Jadi kalau bar itu atasnya yang sama, di atas sama. Kayak ini ya, 40 19K, 40 20 AR. Jadi yang sama kan letaknya di atas ini. Sama-sama 40 yang di atas. Berarti dia masuk ke isobar. Terus kalau yang terakhir isoton. Nah, isoton itu bukan kedua-duanya beda ya. Ini kan 24 12, ini 23 11. Oh, nggak ada yang sama, Bu. Berarti dia isoton. Enggak gitu ya. Jadi kalau isoton itu hasil pengurangan atas sama bawahnya sama. Jadi harus mencari hasil pengurangannya dulu baru bisa menentukan untuk isoton. Jadi kayak ini ya, 24 kurang 12, 12. Nah, terus ini juga dikurangi nih. 23 kurang 11 juga 12. Kalau hasil pengurangannya ini sama, ini kan sama ya, berarti dia namanya isoton. Jadi cara cepatnya ingat kalau isotop bawahnya yang sama, nomor yang di bawahnya sama. Kalau isobar nomor yang di atasnya
Yang sama kalau isoton hasil pengurangannya. Jadi kalau untuk isoton harus kalian cari dulu atas kurang bawahnya ya. Jangan langsung baru beda itu isoton. Tidak selalu. Bisa ada yang ditanyakan? Halo? Tidak. Enggak ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Nah, Bu. nah, Saya Cuma gitu nyimak, Bu, aja. nggak bisa apa-apa. Kenapa kamu nyimak udah aja? jelas, Bu. Udah jelas bisa ngurangin. Ya, dikit aja nih. Sekarang yang ion. Nah, ini mungkin kalian nggak asing dengar kata ion ya. Pernah dengar iklan gini nggak? Iklan produk. Pocari Sweat. Ya, itu dah. Pfizer. Nah, membangkitkan ion. Ya, 100%. mau nambah ion gitu ya. Menambah ion tubuh. Nah, sebenarnya benar nggak minuman itu mengandung ion menurut kalian? Enggak, bohong dia, bohong. Bohong dia. Nggak tahu, Bu. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita sendiri yang mengandung ion ya. Jadi jangan salah sama tubuh kalian. Jadi tubuh kalian itu mengandung ion-ion untuk apa namanya kalian bisa beraktivitas. Kalau jumlah ion tubuhnya kalian sudah di bawah batas wajar, itu kalian bisa dehidrasi. Ya makanya kenapa kalau iklan-iklan tuh iklan minuman ion itu Salfok sama ada habis rambutnya dia bakar. olahraga, nah sudah habis berkeringat, jadi kayak keluar ionnya gitu ya dari keringat itu. Ya karena memang tubuh kita itu mengandung ion. Kalau kita kekurangan ion, kita bisa dehidrasi. Tapi bukan berarti kalian bisa menghantarkan listrik ya. Artinya bisa menghidupkan lampu gitu dengan memegang Berkekuatan. itu, bukan tuh, bukan ranah ini ya. Jadi ion itu adalah kandungan-kandungan logam, bukan logam berbahaya ya. Jadi tubuh kita ada magnesium, ada kalsium ya. Nah, itu juga mengandung ion-ion. Jadi sebenarnya iklan itu hanya mempercantik istilahnya ya, kayak apa sih, kayak menambah nilai jual. Mengandung ion itu kan orang-orang yang nggak ngerti kimia kan bingung ya, apa itu ion? Ya sebenarnya di tubuh kita yang ada ionnya. Nah, dia cuma apa namanya itu menambahkan ya supaya tingkat dehidrasinya itu berkurang. Jadi bukan minuman itu ada ionnya, enggak gitu ya. Tubuh kita yang ada ion. Itu cuma bahasa dagang aja biar menarik. Nah, sebenarnya apa sih itu ion? Ini pengertiannya ya. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Ya, tadi kalau kita bahas atom itu kan tadi netral, nak ya. Nggak ada positif negatifnya. Nah, kalau ion itu dia atom tapi punya muatan. Nah, kalau misalnya muatannya positif namanya kation di sini ya. Kalau muatannya negatif namanya anion. Nah, jangan bilang ada minion, ini beda lagi ya, minion kartun ya. Jadi cukup kation sama anion. Kation itu yang ionnya positif, anion itu yang ionnya negatif. Nah, maksudnya kok bisa dia atomnya negatif, Bu? Kok bisa dia atomnya positif? Nah, jadi kan dari awal Ibu udah sebut ya, atom itu punya tiga penyusun. Ada elektron, proton, dan neutron. Nah, kalau atom itu yang bisa bergerak itu cuma elektron aja, nak. Jadi kenapa misalnya kalian punya, misalnya rumah kalian banjir nih ya, terus listriknya masih hidup, terus ada kabel, terus kabelnya itu masuk ke dalam air. Nah, itu kalau kalian masuk ke airnya itu kira-kira gini nggak, kesengat listrik nggak? Atau habis basah nih tangannya, terus megang listrik gitu. Kalian kesengat listrik nggak kira-kira? Iya, Bu. Iya. Ya, Iya, Bu. ya kan bahaya Pegang. kan itu ya. Jadi kenapa kok bisa tangan yang basah itu atau air itu bisa menghantarkan listrik? Karena air itu karena air itu bisa menghantarkan ion gitu ya, menghantarkan elektron terutama. Jadi yang bisa pergi, bisa keluar itu elektronnya. Inti yang neutron sama proton itu dia cuma diam aja, dia nggak bisa kemana-mana. Yang bisa kemana-mana itu hanya elektron. Nah, jadi kalau ion positif itu atom yang melepas elektron. Ya, jadi atom itu kan negatif. Nah, ya kalau atom di elektronnya itu lepas, otomatis atomnya jadi positif. Nah, anggap kamu kayak
kamu tuh atom, manusia nih atom, gitu ya. Misalnya ibu nih atom. Terus elektron itu adalah sifat yang jelek, negatif, sifatnya negatif. Kalau ibu melepaskan sifat negatif, berarti kan ibu jadi orang baik kan? Makanya atomnya jadi positif, gitu loh. Terus kalau misalnya ibu menangkap elektron atau menyerap hal-hal jelek aja yang menyerap yang negatif-negatif aja, otomatis kan ibu juga jadi negatif. Itu makanya namanya anion. Jadi cara ngingatnya ya. Jadi kalau yang melepas elektron, melepas yang negatif, otomatis kamu jadi positif. Kalau kamu menerima elektron, menerima yang negatif, otomatis kamu jadi yang negatif. Nah, itu istilah di ini, kation sama anionnya. Itu cara yang membedakan. Jadi hanya elektron yang bisa lepas dan bisa menerima. Proton sama neutron itu diam. Nggak bisa kemana-mana. Oke, bisa ya? Ada yang ditanyakan untuk kation sama anion? Nah, untuk Kartika bisa diturunkan dulu raise hand-nya. Ibu berikan dulu contoh soalnya ya. Misalnya 24 nih ya. 24, 12, Mg 12. Nah, ini contoh buat ion. Nah, tadi hampir mirip ya sama atom ya. Kalau atom itu dia nggak ada muatannya, nah. Jadi netral. Kalau ini asal udah ada plus atau minus di atasnya, di pojok kanan atasnya, berarti dia adalah ion. Nah, sekarang pertanyaannya di sini berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya. Apakah sama apa enggak? Kan gitu ya. Jadi tak contohin. Untuk proton dan elektron sama. Jadi letaknya itu hanya di nomor atom yang angkanya di bawah ya. Jadi jangan dulu dilihat 2 plusnya ya. Jadi biasain aja kita buat. Berarti sini protonnya 12, elektronnya juga 12, neutronnya 24 kurang 12, 12 juga. Kebetulan ini sama semua ya. Ini kalau atom. Nah, terus Bu, apa bedanya? Ini kan ada 2 plus. Kok sama? Jawabannya kayak yang tadi. Nah, bedanya itu hanya di elektron. Ya. Jadi ingat, karena elektron yang bisa lepas, bisa menerima, hanya elektronnya berubah. Sekarang kamu lihat, di sini kan dia 2 plus, artinya dia melepas 2 elektron. Ingat ya, kalau 2 plus itu dia melepas elektron, jadinya dia positif muatannya. Nah, jadi kalau untuk elektronnya, dikurang di sini ya. Kurang berapa? Karena di sini 2 plus berarti berkurang 2. 12 kurang 2, 10. Inilah jawabannya. Nah, jadi kebalikan nak ya, jangan baru di sini 2 plus, oh berarti 12 tambah 2. Salah. Ingat, kenapa dia bisa di sini kurang 2? Karena ini kan melepas elektron. Melepas artinya kan elektronnya berkurang. Jadi ingat kebalikannya, kalau di sini plus, elektronnya dikurang. Kalau di sini min, berarti elektronnya ditambah. Nah, ada yang bertanya sampai sini. Nggak ada, Bu. Nah, bro. Enggak, Bu, udah ngerti. Ya, lagi. Udah makan. Kok gini dia? Tanya satu-satu, Bu, biar ngerti semua. Enggak ah. Ibu tanya. Ibu kasih yang mau-mau aja. Ih, ntar dulu. Nah, Dia hilang dia. hilang sih. Nah, yuk Vin, tanya Vin. Gimana caranya oh, Nah, itu aku caranya. Nah, gimana caranya oh ini. Dah. Bener nih nggak ada yang nanya? Kalau gitu langsung soal aja ya. Nggak ada. Ditanya dulu, Dam. nah saya Bu. Nah, Dama nanya, Bu. Oh, Dama. Dama Ya, ganteng. Bu. Ya, Dama ganteng. ya Dama ganteng. Apa Nah, pertanyaannya? maksudnya saya mau jawab. Oh, kamu Nanya. mau jawab. Jadi, Belum Gimana? dikasih soalnya. gimana sih kabar Oh. Dama ganteng nih? Ya, yang Mau sekarang menjawab kita soal buat dulu sebenarnya. soalnya ya.
Jangan angkat tangan dulu, Bang. Ya, dah nih nomor 1. Satu anak, satu aja dah jawab. Satu jawab proton, yang satu jawab elektron. Jawab, weh. Ya, Dama, saya. Nita, lagi satu. Siapa nih mau jawab? Oh, lagi satu Deva, guys. Deva. Kartika. Ya, bagus. Dafa, Bu, Dafa. Weh, Kamu kok nggak aku? raise hand? Tak kelihatan. Udah. Ya, dari Dama dulu. Dama ganteng. Kamu mau jawab P, E, atau N-nya? P-nya 7. Saya P. Z, Bu. Saya N, Bu. Dama, ntar dulu absen berapa? Saya absen 15. Absen 2-3 deh, Bu. 15. Bukan, Bu. Oh, Tujuh, iya, Bu. iya. 15 ya, trio ya. Trio. Ya. Ada dan ya. Oke, bagus, benar. Lanjut, Nita, mau jawab yang elektron apa neutron? Neutron. Neutron. Ya. Neutronnya berapa? Jawabannya 17 dikurang 7, 10. Iya nggak sih? Ya, betul. Oke, berarti Kartika jawab yang elektron ya. Yang elektron berarti 17. 17. Itu minnya nggak ada angkanya, Bu. Terus gimana, Bu? Oh, kalau cuma ditulis min aja, ini dibaca 1. Ingat ya, di kimia tuh nggak ada 0. Pasti dimulai dari 1. Ditambah 1 berarti 18, Bu. Berarti 17, 18. Benar nggak? 17 ditambah 1, 18. tambah 1 sama dengan Eh, 18 gitu ya. Ya, Bu. Ya, Kartika ya. Ibu simpen dulu jawabannya. Ada punya jawaban lain untuk elektronnya? saya, Elektronnya Bu, saya, letaknya di Bu. bawah. Di Saya, bawah Bu. letaknya ya. Ya. Kartika. Nah, Nita, Kartika. ayo jawab. Jadi elektronnya 7 dikurang 1. Jadinya 6. 7 Dikurang dikurang 1. Oh iya, Bu. Ingat-ingatan yang di atas yang dikurang, Bu. Pinter kan. Bener? Yakin? Nita pinter. Bener nggak ya? 7 tambah 1. Yuk. Ditambah Ya, 1. 7 ditambah harus 1. bener nih. Udah tak dukung. 7 Apa ditambah kurang? 1. Ditambah. Oke. Oh, bingung. 8, Bu. 8. 2 miliar, ye. Ya, siapa tadi jawab 8 tuh? Saya. Ya. Oh, Saya. udah. Saya 8. Saya 8. Saya, Saya Bu. 8. Saya, Bu. Saya Dinata, saya Iya. Dinata. Saya. 8. Iya, Saya 8. betul. Yang benar ini Ye, ya. Ye, saya Ditambah pintar. Ye, bener saya. Jadi, Ye, saya bener. siapa nih? Cahya ya, Cahya absen Ye. berapa? Ya. Arah Kevin. Kevin apa Cahya Dinata yang jawab? Iya, itu dah. Kevin tuh Cahya Dinata. Gimana sih? Kevin Dinata Putra, ye. Oh iya ya. Tuh. Nah, jadi benar ya. Kenapa kok bisa ditambah? Pertama, ingat elektron tuh selalu letaknya di bawah. Dah. Nah, tinggal ganti-ganti aja nih, Nak. Kalau misalnya min, berarti dia itu menangkap elektron. Kalau menangkap kan bertambah elektronnya. Ya, berarti kan plus 1. Itu. Jangan dikurang lagi ya. Jadi ingat aja kebalikan, kalau atasnya min, berarti nanti elektronnya jadi positif. Bertambah. Walaupun ini nggak ditulis min berapa ya, berarti ini udah dianggapnya 1. Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bisa, anak-anak? Sudah. Dah itu aja untuk hari ini ya. Waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Jadi minggu depan Ye. ya bisa kita Baru lanjut. saya masuk, Bu. Nah, Kok udah dari Spill rambut tadi. baru apa? Spill rambut baru. Wih, Besok. pil rambut baru kok nih. Ya, jadi itu aja. Ini Zoom-nya udah Bukan nih, burekam. Bos. Yang belum.
Ya, rekam dah, Bu.